Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan berlangsungnya kajian online ini. Ini kajian online yang perdana, walaupun kajian-kajian sebelumnya sudah saya paparkan, tapi ini bisa dibilang kajian perdana untuk bedah buku ya, bedah referensi-referensi kami. Yang ini memang sudah selayaknya publik mengetahui, supaya Anda sekalian yang menyaksikan acara ini bisa mempraktekkan ruqyah secara mudah di rumah-rumah Anda sekalian ya. Di bagian pertama ini saya tidak membahas masalah ruqyah, karena insya Allah ruqyah itu sudah sering dibahas di kajian-kajian saya, baik Anda mengikutinya secara langsung maupun secara live di Facebook beberapa waktu yang telah lalu. Saya mohon maaf jikalau mungkin kemarin di status saya ada beberapa dari Anda yang tersinggung, tapi wallah saya tulis status itu sebagai wujud kasih sayang saya terhadap saudara-saudara sekalian ya, supaya berani untuk move on, berani untuk berjuang. Jangan sampai saudara dan saudari menggantungkan apa-apanya ke peruqyah. Khawatir nanti bapak dan ibu ya, saudara-saudari yang melihat itu kecewa dan banyak menggerutunya di dalam hati, karena ternyata tidak sesuai harapan. Kenapa di ruqyah tidak sembuh-sembuh? Di sini nanti akan kita jelaskan, kita paparkan langkah-langkah cara ruqyah mandiri dan mengecek jin di dalam tubuh. Ya, sebentar. Yang pertama tadi saya sampaikan adalah cara mengecek keberadaan jin di dalam tubuh manusia. Itu juga cara ruqyah mandiri yang paling sederhana. Yang pertama, ada tahapan-tahapan khusus untuk mendobrak ya, persembunyian jin yang ada di dalam tubuh manusia ya. Sebelum kita bacakan Al-Quran, maka kita amalkan terlebih dahulu apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Yang mesti kita ketahui pada rumus pengobatan Qur'ani ini, seperti yang biasa kita sampaikan ya, sebab atau pangkal dari seluruh penyakit-penyakit manusia itu adalah karena dosa-dosanya ya. Fama min maradin min amradil qulubi illa wa fil Qur'ani sabilud dilalati ala dawaihi wa sababihi wal hamiyati minhu. Tidak ada satu penyakit pun yang ada di tubuh manusia, baik penyakit rohani, penyakit kejiwaan maupun penyakit fisik, kecuali di dalam Al-Quran sudah ada cara-cara penyembuhannya, sebab kenapa manusia itu sakit dan cara-cara mencegahnya. Secara otomatis ya, sebab manusia sakit itu adalah karena dosa-dosanya ya. Bahkan tidak hanya dampaknya itu, dampak dosa bukan hanya pada diri manusia aja, tapi dampaknya juga akan terlihat pada tempat-tempat di sekitarnya. Itu juga pada anak-anaknya, pada bisnisnya, pada tanam-tanamannya, hewan ternaknya, itu akan terlihat oleh sebab dosanya sendiri. Nah, oleh karena sebab manusia sakit itu adalah karena dosanya sendiri, maka secara otomatis obatnya adalah dengan istighfar. Maka dari itu, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah cara mengecek jin dengan beristighfar. Banyak sekali
dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Dan di antara faedah-faedah istighfar itu sendiri, yang pertama adalah takfirus sayyi'at, penghapusan dosa-dosa yang telah lalu. Seperti yang telah disebutkan dalam hadis sahih, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, kata Allah dalam hadis qudsi, maka niscaya aku akan mengampuninya. Faedah yang kedua adalah sa'atur rizq, luasnya rizki. Dengan istighfar Allah akan melapangkan rizki kita, membanyakkan anak-anak kita. Jadi cara ruqyah mandiri yang paling utama, terutama bagi Anda, saudara atau saudari yang sudah menikah tapi lama belum punya keturunan, gitu juga mungkin ada di antara bapak ibu yang mendirikan suatu bisnis, setelahnya dia itu terhalang rezekinya, entah mungkin karena sihir, entah mungkin karena apapun itu ya. Seandainya terapi yang paling utama untuk melapangkan rezeki, terapi yang paling utama untuk Allah mengaruniakan anak, itu adalah dengan beristighfar. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Nuh di juz 29 ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Maka aku Nabi Nuh ya, berkata kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhan kalian, karena sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, yang dengan perantaraan istighfar kamu itu Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang dengan perantaraan istighfar itu yumdidukum bi amwali wa banin, Allah akan memperbanyak harta, meluaskan rizki, dan memperbanyak anak-anakmu. Yang susah punya keturunan atau kepengen nambah tapi susah banget, banyak-banyak istighfar ya. Wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara, dan dengan istighfar itu Allah juga akan memperbanyak kebun-kebun yang ada padamu, mempersubur kebun-kebun, dan juga membuat aliran-aliran sungai itu deras. Jadi di sini telah menggambarkan kalau kita mau istighfar, dampaknya itu bukan hanya pada diri sendiri saja, tapi juga akan kita lihat dampak yang amat sangat positif, baik pada anak-anak kita, baik pada istri kita, suami, ibu-ibu sekalian ya, pada bisnis, pada kebun-kebun, bahkan pada alam-alam di sekitar kita. Bencana alam tidaklah lain itu timbul karena ulah manusia itu sendiri. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Ar-Rum, Zuharul fasadu fil barri wal bahr, telah nampaklah kerusakan pada daratan dan juga lautan. Itu semua tidak lain karena bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia itu sendiri, ulah dari dosa-dosanya. Allah tampakkan semuanya itu baik dari diri sendiri maupun apa yang ada di sekitar manusia ya. Yang ketiga, al-quwwatu fil badan. Dengan istighfar, yang tadinya loyo, lesu, lemah, sering letih, gampang capek, nggak semangat ibadahnya. Kemarin ada yang konsultasi ya di kolom komentar, katanya, gimana nih aku kok selama ini seringnya was-was dan ketika sholat sering ngerasa malas. Apa solusinya? Solusinya yang pertama adalah dengan memperbanyak istighfar ya, dengan beristighfar. Kalau dengan istighfar itu Allah akan menghilangkan kemalasan kita. Dengan banyak istighfar itu Allah akan menguatkan badan kita. Yang tadinya loyo, lemah, Allah kuatkan. Dalilnya seperti yang Allah firmankan dalam surat Hud juz 12 ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tawallaw mujrimin. Wahai kaumku, bertaubatlah
mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepada Tuhan kalian. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan menambahkan kekuatan di samping kekuatan yang telah engkau miliki. Jadi faedah istighfar ini amat sangat banyak. Selain untuk mengusir makhluk-makhluk jahat, itu juga sangat berguna untuk menguatkan badan. Maka dalam terapi kejiwaan juga amat sangat bagus ketika kita telah berhasil membuat pasien itu sadar diri. Ya, yang tadinya mungkin dia tertimpa penyakit tersebut, dia jadi kita ingatkan kembali, kenapa kamu bisa seperti ini? Seenggaknya itu adalah karena ulah kamu sendiri di masa lampau. Maka mari kita bertobat sama-sama. Bukan hanya kamu yang bertobat, tapi kita selaku terapis juga bertobat kepada Allah. Sama-sama istighfar sama Allah. Ya, ketika itu kita akan ditambah kekuatannya. Kekuatan untuk menghadapi pasien yang susah. Ya, pasien juga akan diberikan kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya mungkin karena obat-obatan terlarang, mungkin karena makan makanan yang haram, ya, karena media sihir yang tidak jelas dari mananya, Allah tambahkan kekuatannya sehingga mampu untuk melawan hal-hal yang negatif tersebut. Maka dari itu pada tahap pertama ruqyah syariah, terutama untuk Bapak Ibu, ya saudara-saudari sekalian yang hendak mempraktekannya, hendaklah dipraktekkan ruqyah mandiri dengan cara beristighfar. Ya, beristighfar. Yang keempat, sababul lidaf'il adab. Ya, yang keempat faedahnya adalah menjadi sebab perantaraan yang menghalangi turunnya azab terhadap suatu kaum, baik secara personal individu maupun secara majmuk. Ya, jadi dengan istighfar ini Allah akan menghindarkan azabnya dari orang-orang yang senantiasa beristighfar. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah itu tidak akan mengadabnya, tidak akan menyiksa kaum yang mereka itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sababul bayadil qalb. Menjadi perantaraan atau sebab yang membuat hati manusia itu menjadi putih bersinar. Ya. Orang yang tadinya kelam, masa depannya suram, tidak bisa menatap ke depan, itu karena Allah gelapkan hatinya. Saking jauhnya dia dari Al-Quran, saking jauhnya dia dari zikir kepada Allah, yang akhirnya membuat hati itu gelap, susah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, lebih cenderung kepada kemaksiatan. Maka dengan cara beristighfar ini, ya, Allah akan cabut setiap noktah-noktah hitam yang ada di dalam hati. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal mu'mina idza adnaba kanat nuktata sauda fi qalbi. Ya, seorang mukmin apabila melakukan suatu dosa, maka akan Allah torehkan noktah-noktah hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqala qalbuhu wa in zada zadat hatta ya'lu qalbuhu. Hadzal rin alladzi dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apabila dia bertobat, ya, hamba tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan Allah sucikan. Setiap noktah-noktah hitam itu akan Allah cabut dan Allah bersihkan sehingga hati tersebut terangkat kembali dari kenistaannya. Ya. Dan rohana di sini adalah noktah-noktah hitam yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ya, maka sebelum hati ini diisi dengan cahaya Al-Quran, dengan mendengarkan Al-Quran, dengan kita membaca Al-Quran dan merenunginya, maka kita perlu belajar mentazkiyah, mensucikan hati kita masing-masing.
Saya berkata demikian juga nasihat untuk diri saya pribadi. Bukan berarti saya sudah suci, enggak. Tapi saya mengajak sama-sama, ayo kita sucikan bareng-bareng, mumpung bulan Ramadan juga. Mumpung Allah masih berikan kesempatan kita untuk banyak-banyak beristighfar. Kita sama-sama istighfar. Nah, ibaratnya sebuah botol atau piring bekas, di piring itu masih banyak bekas lemaknya. Sebelum kita isi makanan yang baik, ya, secara otomatis bekas lemak tersebut atau bekas makanan yang sudah basi harus kita hilangkan terlebih dahulu. Kita cuci dulu, pakai sunlight mungkin, ya, sampai piring itu bersih, piring itu wangi, baru kita kasih makanan yang lezat, yang dengan makanan tersebut kita menyantapnya dengan nikmat, karena tidak ada campuran dari makanan-makanan atau lemak-lemak yang sudah basi yang ada di piring tersebut. Sama ibaratnya hati kita itu seperti itu. Sebelum kita masuki dengan cahaya Al-Quran, ya, kita sucikan dulu. Caranya gimana? Dengan istighfar dan juga tauhid yang nanti akan kita jelaskan di sini. Ya. Faminat turuqil muwassalah ila takhallusi minal jinni min jazadil abdi at-taubatu wa husnur ruju' ila Allahi wal istighfar minadz dzunub allati waqa'at minal abdi. Dan di antara cara-cara yang mengantarkan seseorang untuk lepas dari gangguan jin itu adalah dengan bertaubat. Wa husnur ruju' ila Allah. Dan benar-benar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan semua perkara-perkara yang sedang kita hadapi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperbaiki diri kita, ya. Wal istighfar minadz dzunub, itu juga dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Allati waqa'at minal 'abdi. Fa hadhihi at-tariqatu minat turuqil muhimmah. Dan ini adalah salah satu cara, langkah awal dari berbagai cara-cara yang amat sangat penting, ya, untuk melepaskan seorang hamba dari belenggu-belenggu setan maupun belenggu-belenggu sihir yang telah membelenggu dirinya. Ya. Karena akan sia-sia saja ketika saudara atau saudari saya, ya, meminta ruqyah, nyari peruqyah paling handal seantero Nusantara ini atau bahkan sampai penjuru dunia, tapi kok tidak ada itikat baik untuk bertobat kepada Allah, memperbaiki apa yang telah lalu dari segala dosa dan kesalahan yang sering dilakukan di masa lalu, maka akan sia-sia saja ruqyahnya, akan sia-sia. Ibaratnya kita hendak mengisi ember dengan air bersih, tapi ember itu masih bocor, ya, maka akan sia-sia aja, ya. Ember itu akan meluber kemana-mana, airnya nggak jadi kita bawa, nggak jadi terkumpul dalam suatu ember. Nah, maka harus kita tempel dulu segala sesuatu yang menjadikan hati itu bisa bolong, sehingga Al-Quran itu nggak bisa meresap, ya, karena masih terkunci. Kita udah tadabbur, tapi kenapa ndak ada efek apa-apa? Ada efeknya tapi kurang efektif, kurang maksimal. Karena Allah sendiri kan sudah berfirman dalam surat Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungi Al-Quran atau kuncinya ada pada hati mereka? Nah, supaya hati kita terbuka, tersinari, pertama kali adalah dengan taubat dan istighfar, kembali mengembalikan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harap dicatat karena ini adalah sesuatu yang penting yang saya harap bisa langsung dipraktekkan, ya, di rumah masing-masing.
wa'lam ya akhil mubtala anna taubat as-sadiqah wal istighfar yunqiyanil jasad minal arwahi kama yunqil kir min khabthil hadid. Fahada wallah babun azimun jiddan. Muallif kitab ini kitab yang sering saya bawakan, Thalathuna Thariqatan li Ibtalis Sihri wa Istikhrajil Jann. 30 cara untuk membebaskan diri dari sihir dan mengeluarkan jin. Beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya taubat yang dilakukan dengan kejujuran yang ada di dalam hati, taubat yang dilakukan dengan penuh ketulusan, dan juga istighfar yang dilakukan secara terus-menerus, yunqiyanil jasad. Taubat dan istighfar ini akan menjernihkan jasad kita dari arwah, roh-roh yang jelek. Maksudnya adalah jin atau seluruh pengaruh-pengaruh negatif dari sesuatu yang gaib yang kita tidak pernah tahu. Kama yunqil kir, sebagaimana kir yang dimurnikan dari Masya Allah, karat-karat yang ada pada besi. Sebagaimana besi yang dimurnikan, dibersihkan dari karat-karat yang ada padanya. Maka cara ini, wallah, demi Allah, ini adalah pintu yang besar untuk menuju kepada rumah kesembuhan, istana kesembuhan, dengan istighfar. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Walihada kana qawamuddin bitauhid wal istighfar." Oleh karenanya agama ini didirikan, agama ini berdiri. Pondasinya itu adalah dengan ketauhidan dan juga istighfar. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah engkau dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampun hanya kepadanya. Atau seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Sungguhnya perkataan itu adalah la ilaha illallah, dan hendaknya engkau memintakan ampun terhadap dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Begitu juga memintakan ampun untuk seluruh orang mukmin dan mukminat. Majmu' Fatawa jilid 10 halaman 89. Ibnu Qayyim rahimahullah menambahkan, "Fatauhidu yaftahu lil 'abdi babal khairi was sururi wal ladzati wal farhi wal ibtihaj." Ketauhidan yang dibangun, yakni kita memasrahkan seluruh apa yang ada pada kita, seluruh perkara-perkara yang sedang kita rasakan, penderitaan-penderitaan yang sedang dialami, gangguan-gangguan jin dan sihir yang sedang dirasakan, itu kita pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada yang lainnya. Lalu kita menguatkan akidah kita, menguatkan tauhid kita bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah. Kasyfud-dur, yang menyingkapkan segala bahaya, segala kesempitan itu hanya Allah semata. Maka dengan ketauhidan yang kokoh inilah yaftahu lil 'abdi babal khair. Dengan tauhid ini Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan untuk seorang hamba. Wasurur, selain pintu kebaikan, Allah juga akan membukakan pintu-pintu kebahagiaan. Wal laddah, gitu juga pintu kenikmatan. Wal farah, pintu keceriaan. Wal ibtihaj, pintu yang membuat seorang hamba itu terpesona. Fattaubatu wastifrahu lil akhlaq wal mawadil fasidah. Dan taubat adalah sesuatu
yang digunakan untuk mendetoks dari sisi kejiwaan manusia, dari sisi psikis manusia. Taubat atau dengan muhasabah, dengan diingatkan kesalahan lalu kita pandu supaya dia itu tidak kembali kepada kesalahan-kesalahan yang lalu. Ya, Anda nanti bisa ingat-ingat sendiri kesalahan-kesalahan apa ya mungkin pernah dilakukan di masa lampau, kemudian mentaubatinya dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara untuk mengeluarkan akhlak, ya, segala bentuk media-media, unsur-unsur yang rusak pada jiwa dan raga manusia. Allati hiya sababu asqami, yang mana unsur-unsur tersebut menjadi sebab yang nyata yang menjadikan manusia pada orang lain, kesalahan diri sendiri yang lupa untuk ditaubati, mungkin pernah nadar tapi lupa nadarnya, tidak segera dilaksanakan untuk Allah. Mungkin punya utang piutang kepada saudaranya lalu dia menyepelekannya, sedangkan saudaranya itu sedang amat sangat butuh. Itu yang biasanya menjadi sebab-sebab penyakit dan bahkan sebab setan itu masuk ke tubuh manusia. Apalagi hal tersebut meliputi tentang hak sesama Bani Adam. Itu harus segera cepat-cepat dihilangkan, bertobat kepada Allah, ya, menyesali perbuatan tersebut, dan segera mengusahakan untuk mengembalikan hak anak cucu Adam, hak sesama Bani Adam secepatnya terhadap saudara yang pernah kita ambil haknya tersebut, atau silaturahim yang terputus. Ya. Ini juga menjadi sebab atau perantaraan orang tersebut terkena suatu penyakit. Kan sudah jelas dalam sebuah hadis, ya. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang kepengin Allah lapangkan rizkinya, Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung silaturahimnya dengan saudaranya. Nah, kalau diputuskan, ya terjadi sesuatu yang menjadi kebalikannya dari apa yang Rasul SAW sampaikan dalam hadis. Yang tadinya rizki itu bisa lapang karena kita banyak menyambung silaturahim, yang tadinya umur bisa panjang, banyak sehat, Allah karuniakan kesehatan dengan perantaraan silaturahim. Kalau diputus, bisa-bisa rizki jadi mampet, ya. Kemudian umur bisa pendek. Dalam artian ada aja sebab-sebab yang menjadikan kematian itu seakan-akan cepat mendatanginya. Ada penyakit-penyakit aneh yang diderita, ya. Ada sesuatu yang menimpanya dari segi musibah, bala atau yang lainnya. Maka dengan istighfar, dengan menyambung silaturahim, karena silaturahim itu sudah diputuskan, kita istighfar mohon ampun karena telah memutuskan silaturahim, kemudian menyambung silaturahim itu akan menghilangkan unsur-unsur jelek yang masuk karena sebab dosa kita tersebut. Ya. Wahamiyatan lahu minat takhlid. Itu juga istighfar dan taubat adalah perisai, ya, pencegah dari masuknya unsur-unsur negatif pada tubuh manusia, pada tubuh kita. Jadi ruqyah mandiri, kalau misal Bapak Ibu kepengen nih di tubuhku ada ndak sesuatunya, ada jin ndak, ada sihirnya ndak, ada santetnya ndak, coba istighfar. Nah, coba beristighfar benar-benar, hadirkan hati, tuluskan niat, minta ampun benar-benar sama Allah. Nanti akan Allah tunjukkan. Kalau misal memang ada sesuatu di dalam tubuh, akan ada tanda-tanda yang insya Allah akan saya bahas dari buku saya. Akan saya bahas di buku saya. Fayaftahu lahu bab as-sa'adati wal khair bitauhid. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kebahagiaan dan pintu kebaikan dengan ketauhidan kita yang murni, ketauhidan kita yang kokoh. Wa yughliqu babas syurur bitaubati wal istighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu keburukan dengan perantaraan taubat dan juga istighfar. Jadi tauhid dan istighfar ini adalah dua macam yang tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling melengkapi.
dan menjadi langkah awal dalam mencapai kesembuhan. Perbaiki tauhid dan istighfar. Ini yang menjadi kunci keberhasilan ruqyah syar'iyah. Tidak semata-mata hanya dibacakan saja, tapi juga dengan memperbaiki tauhidan dan sering istighfar. Mungkin ada yang bertanya, lafaz istighfar yang paling baik gimana? Nah, yang paling utama, yang paling agung ya seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ya, yakni dengan sayyidul istighfar. Nah, seperti yang diriwayatkan oleh hadis dari Sadad bin Aus, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayyidul istighfar, ya, tentang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini bisa Anda praktekkan ketika hendak meruqyah mandiri, ya, baca sayyidul istighfar. Kapan waktu yang paling utama? Waktu yang paling utama adalah ketika waktu sahur, ya, ketika waktu sahur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji dan mengangkat golongan yang senantiasa beristighfar di waktu sahur ini dalam surat Ali Imran, yang Allah janjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, yang mereka mendapatkan istri-istri dari bidadari-bidadari surga yang masya Allah cantik jelita. Siapa itu diantaranya? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, yakni orang-orang yang sabar, orang-orang yang siddiq, yang jujur keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, wal qanitin, orang yang senantiasa taat kepada Allah, wal munfiqin, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa membiasakan dirinya beristighfar di waktu-waktu sahur. Ya, mumpung nih Ramadan, kita kan sering sahur, selalu sahur insyaallah. Maka sebelum sahur kalau bisa istighfar lah, barang 5 menit, barang 10 menit atau 15 menit, habis itu makan sahur. Supaya Ramadan kita ini lebih bermakna, dan penyakit-penyakit serta ujian-ujian kita Allah angkat, tentu dengan penuh kesabaran, keistiqomahan, ketelatenan. Ya, kalaupun istighfar nggak langsung Allah cabut, ya memang seperti itu, butuh proses. Ya. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan, at-taubatu min a'dhamil hasanat. Taubat adalah salah satu kebaikan yang paling besar. Di antara kebaikan-kebaikan yang besar, salah satunya adalah taubat. Wal hasanatu kulliha masyrutun bil ikhlas lillahi wa muwafaquhu amruhu bittiba'i rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan segala perbuatan-perbuatan baik itu pasti ada syaratnya. Syaratnya adalah harus ikhlas lillah. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal istighfar min akbaril hasanat. Gitu juga dengan istighfar adalah salah satu kebaikan-kebaikan yang besar. Ini baru 4:30 ya. Wa babuhu wasi'un. Dan istighfar ini pintunya amat sangat luas. Pintu-pintu kebaikannya amat sangat luas. Faman ahassa bi taqsir fi qawlihi, barang siapa yang merasa ada kekurangan baik pada perkataannya au amalihi, baik pada pekerjaan-pekerjaannya, banyak kurangnya, sering banyak salahnya, au halihi, pada keadaan-keadaannya, ada aja keadaan-keadaan yang selalu kurang, selalu buruk. Au rizkinya mungkin serasa mampet, ya, serasa tersendat. Au taqallubu qalbuhu, atau mungkin hatinya yang sering bergejolak, sering enggak karuan. Fa alaihi bitauhid wal istighfar, maka hendaknya dia mengobati keadaan-keadaan tersebut dengan
tauhid, memperbaiki tauhid, dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi masyifa'u. Nah, karena di dalam keduanya itu terdapat syifa, penyembuh. Jadi bukan hanya karena tauhid dan istighfar ini adalah salah satu bagian dari apa yang telah Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam tauhid dan istighfar terdapat syifa. Ingat, syifa bukan dawa. Syifa berarti intinya dia mempunyai suatu sifat yang pasti menyembuhkan, bukan ihtimal. Dia pasti menyembuhkan ketika dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan penuh ketulusan, dengan ikhlas dan sesuai petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak istighfar ini kita akan meraup banyak keuntungan serta kesembuhan dari perkara-perkara yang telah dialami. Idza kana bisidqin wa ikhlasin. Dia akan membawa syifa, penyembuh. Ya, dia akan menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Idza kana bisidqin wa ikhlasin. Apabila dilakukan dengan penuh kejujuran dan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, yakni tentang cara mengecek jin dalam istighfar. Sebentar. Ya. Persiapan sebelum ruqyah, insya Allah sudah pada tahu ya. Ini yang pertama, menciptakan suasana ruangan yang kondusif. Nah, nggak ada gambar atau foto yang tertempel di dinding, ya. Oke, nggak ada musik, harus membersihkan segala kotoran dan najis, menghilangkan bau yang tidak sedap, ya, dan sebagainya. Jadi harus dibuat ruangan itu sekondusif mungkin dan membuat suasana ruangan itu hening dan enak buat hati kita itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruangan ruqyah itu kalau bisa tidak ada gambar-gambarnya atau foto-fotonya. Ya. Kemudian yang kedua, memusnahkan segala penghalang turunnya ridha Allah terhadap kita. Memusnahkan segala penghalang turunnya ridha Allah terhadap kita, yakni dengan menghancurkan barang-barang yang dianggap sakti. Cincin sakti, kalau cincin biasa tidak masalah. Ya, saya juga pakai cincin. Ya, tapi yang jelas bukan dikeramatkan cincinnya. Pusaka yang dikeramatkan itu juga harus dihancurkan dulu. Kalau masih ada keris yang masih diagungkan, tombak-tombak yang dianggap sakti, atau mungkin apa lagi, benda-benda yang dikeramatkan itu harus dihancurkan terlebih dahulu. Jimat-jimat harus dibakar. Ya, pokoknya jangan sampai ada benda-benda kesyirikan yang ada di dalamnya. Ketiga, mendengarkan kajian tentang akidah, yakni akidah kita harus kita benarkan terlebih dahulu. Dan juga syukur-syukur ada ilmu-ilmu yang mendukung proses kesembuhan dan menambah ketawakalan kita pada Allah. Insya Allah di sesi selanjutnya, mungkin minggu depan, kita akan bahas hubungan antara ruqyah dengan ilmu-ilmu syar'i yang lain, karena satu sama lain akan berkaitan, ya. Yang keempat, berwudu dan bersuci. Nanti ketika Bapak Ibu ingin meruqyah dirinya sendiri, hendaklah berwudu dan bersuci dulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kelima, meminta maaf pada orang tua atau kepada suami istri dan orang-orang yang pernah disakiti. Keenam, menjalin kembali hubungan silaturahim yang pernah terputus. Ketujuh, tutup aurat rapat-rapat, termasuk wanita, khususnya wanita, ya. Walaupun walaupun ruqyahnya di ruangan sendiri tanpa ada yang melihat, tetap harus tutup aurat. Ditemani sanak saudara atau mahram yang saleh untuk berjaga kalau ada reaksi yang hebat. Tapi insya Allah cara ruqyah kita akan, ini ganggu komennya, mohon maaf ya.
Pak Jodermawan. Ya, ingat Pak lagi puasa. Saya tidak terpancing insyaallah. Mungkin ini jinnya lagi reaksi. Kita cuekin aja ya. Tadi sampai mana? Insyaallah cara ruqyah kita, cara ruqyah mandiri kita akan meminimalisir kesurupan yang akan terjadi. Pertama, ambil wudhu, sudah ya tadi, menghadap kiblat di tempat yang tenang, tanpa musik, tanpa foto, tanpa patung. Kalau untuk ngecek, terserah waktunya kapan saja, waktu duha bisa. Tapi syukur-syukur ya waktu-waktu jam-jam segini, ya menjelang waktu buka puasa itu juga bagus, karena doa kita di saat-saat ini adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang makbul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya ditunjukkan ada tidaknya sesuatu yang negatif di diri kita, itu bisa kita beristighfar di waktu-waktu yang sekarang ini atau waktu-waktu sahur. Kemudian yang ketiga, dengan istighfar dan mengusahakan ingat 100 kesalahan. Jadi istighfar nggak hanya sekedar istighfar, tapi kita harus ingat ya, kesalahan kita yang mana yang mau kita istighfari, kesalahan mana yang mau kita mintakan ampun. Harus di list, kalau bisa dicatat. Oh, pernah datang ke dukun, pernah belajar ilmu kanuragan, mungkin pernah pasang susuk, pernah memelet wanita, pernah apa contohnya, pernah mengambil hak orang lain, atau mungkin lupa terhadap hafalan Quran. Itu kan salah satu bagian dari kesalahan keteledoran kita. Kita mintakan ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dari kesalahan paling kecil sampai kesalahan paling besar. Kalau 100 terlalu susah, cobalah mungkin bisa 20 dulu. 20 mungkin terlalu banyak, ya udah 15 dulu. 15 terlalu banyak, 5 dulu. Suatu kaidah yang paling penting ya, dalam taubat ini kita mesti tahu apa yang kita taubati. Itu lebih utama, lebih baik. Kita mesti tahu dulu ya, kita harus sadar dulu kesalahan-kesalahan apa yang membuat kita seperti ini. Lalu kemudian diingat-ingat, nggak hanya diingat, disesali, ditaubati, dan diazamkan dalam hati. Dikuatkan niat kita dalam hati untuk benar-benar mengganti dosa tersebut dengan amalan baik di kemudian hari. Dan tanamkan kebencian terhadap dosa yang telah kita taubati tersebut. Kemudian direalisasikan. Gimana caranya? Yakni dengan menghindarkan diri kita dari dosa yang telah kita taubati tersebut. Kemudian mendakwahi kepada orang lain agar orang tersebut tidak melakukan dosa yang sama seperti yang telah kita lakukan di masa lampau. Itu sebagai wujud insya Allah diterimanya tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, hadirin pemirsa yang sedang melihat kajian ini, jika Allah Subhanahu wa taala cinta, ridho terhadap seorang hamba, Allah mudahkan hamba tersebut melihat kesalahan-kesalahannya. Sekecil apapun kesalahan tersebut, seremeh apapun kesalahan tersebut, Allah akan ingatkan, Allah mudahkan, Allah terangi basirahnya sehingga dia bisa melihat dan menyesali betul-betul kesalahan yang telah dia perbuat, walaupun kesalahannya amat sangat kecil. Karena bagi orang yang mukmin, ya, mukmin sejati, orang yang bertakwa, tidak ada satu dosa pun yang dia anggap kecil. Semua dosa pasti besar bagi orang-orang yang benar-benar jujur keimanan dan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah benci, tidak suka sama seorang hamba, Allah tutup itu matanya, sehingga kesalahan sebesar apapun, sampai selevel dengan kesalahan syirik, dosa-dosa syirik, dia tidak akan sadar bahwasanya hal tersebut adalah dosa. Nauzubillah, jangan sampai Allah kunci mati hati kita. Maka coba kita latih, kita usahakan, ya Allah, hamba benar-benar mohon ampun. Kalau kita benar-benar ya, merealisasikan jihad kita di jalan Allah untuk benar-benar membersihkan hati kita, Allah akan tunjukkan jalannya. Seperti ayat penutup surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh menggapai ridho kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan untuknya. Jalan untuk menggapai
kemuliaan tersebut. Ya. Yang keempat, nah ini yang paling penting, adalah dengan merasakan, kita latih kepekaan kita terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh. Kita lagi istighfar nih, Bapak Ibu yang sedang menonton lagi istighfar, mungkin astagfirullahaladzim, hamba mohon ampun atas dosa hamba, mungkin pernah berkata buruk kepada orang lain, mungkin pernah ya macam-macam ya. Nah, habis itu harus peka perubahan apa yang kiranya terjadi pada tubuh kita. Pertama, jikalau memang ada sesuatu di tubuh Anda, di tubuh kita, tiba-tiba ketika kita istighfar, kepala menjadi merasa amat sangat pusing, ya, seperti orang vertigo, baik pusing yang berat atau pusing yang ringan. Kalau udah mulai pusing, waspadai, terus istighfar, jangan gentar. Kedua, kepala menjadi berat, seperti ada beban yang nindih. Ya. Tiga, ada bisikan kuat untuk menyudahi istighfar. Tidak betah ketika dia istighfar, tidak betah rasanya. Keempat, pikiran tiba-tiba kacau dan melayang seperti orang hendak pingsan. Nah, ini sudah tanda-tanda. Lima, area pundak, tengkuk, telinga tiba-tiba serasa panas dan berat. Kalau sudah demikian keadaannya, teruskan istighfarnya, teruskan, jangan gentar. Jantung berdebar kencang, yang keenam. 7. Ada kedudan hebat di salah satu bagian tubuh. 8. Mata tiba-tiba berkedip cepat seperti kelilipan sesuatu. 9. Penglihatan mulai berkunang-kunang. Oh, udah gerambiang nggak jelas. Nah, kalau sudah seperti itu, minum atau berdiri, atau pegang tengkuknya atau pegang sininya, sambil istighfar terus, ya. Kalau pusing, sakit kepala, sambil diginikan, seperti ini, atau sininya. Seperti diusap ya. Atau bisa ditekan di belakang telinga. Siapkan kresek karena biasanya nanti muntah. 10. Perut mual. Nah, kalau perut mual nggak usah ditahan. Istighfar, kok tiba-tiba mual, pegang perutnya, muntahkan. Nah, maka dari itu kalau seringnya mual ketika diruqyah, kemarin seperti yang kita sudah bahas di kajian fikih, ya, masalah muntah di siang hari bulan Ramadan, maka ada baiknya ruqyah dilakukan setelah tarawih atau waktu-waktu sahur, ya, supaya nggak makruh juga puasanya. 11. Nyeri di bagian tubuh tertentu. Nah, kalau nyeri nanti pegang, nanti akan kita ajarkan juga. 12. Perut mules-mules. Nah, segera ke belakang, karena setan, jin ketika hendak keluar, mereka tidak selalu melalui muntahan, kadang lewat feses. Mohon maaf mencret-mencretnya. Pernah di Semarang saya meruqyah seorang anak. Waktu itu ruqyah nggak lama, cuma 3 menit saja, nggak ada reaksi sama sekali, nggak muntah, nggak kesurupan, nggak apa. Biarkan, karena itu bukan suatu tujuan kita ketika meruqyah. Masya Allah, saya pulang setelahnya, saya di inbox sama ibunya, Ustadz gimana ini anak saya mencret-mencret 3 hari nggak berhenti-berhenti, sampai berlendir-lendir. Masya Allah, alhamdulillah itu keluar, ya, jadi dia keluarnya melalui diare tersebut. Langsung setelah pulang sampai rumah, katanya langsung mencret-mencret. 13. Ingin buang air kecil yang tidak tertahankan, ya, langsung jangan ditahan, langsung ke kamar mandi, wudhu lagi, duduk lagi, istighfar lagi. 14. Merasa menggigil dan terasa dingin di ujung-ujung jari tangan dan kaki. 15. Tiba-tiba tertidur tanpa bisa ditahan, bukan karena lelah dan bukan karena yang lainnya. Nah, ini diantara ciri-ciri ketika ada sesuatu yang yang negatif di diri kita. Nah, kalau tidak ada, ya insya Allah tidak ada tidak ada efek-efek semacam itu. Ini tahap awal. Insya Allah tahap yang kedua akan kita bahas esok hari. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu bahwasanya taubat ini akan melemahkan setan. Ya, taubat ini benar-benar akan melemahkan setan. Seperti yang Allah firmankan di ayat 200 hingga 201 dalam surat Al-A'raf. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah
innahu sami'un alim. Apabila engkau diganggu oleh setan dengan suatu gangguan, fasta'id billah, mintalah perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya apa? Mendengar segala apa yang kita keluhkan, tidak pernah bosan mendengar keluh kesah kita, mendengar seluruh apa-apa yang kita keluhkan. Alim, mengetahui apa yang ada pada hati kita, yang kadang kita tidak bisa ungkapkan itu pada orang lain. Allah lebih mengetahui apa yang kita rasakan. Ya. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila ia diganggu dengan suatu gangguan oleh para setan, tadakkaru fa idza hum mubsirun, dia langsung ingat. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir maksudnya tadakkaru, dia langsung beristighfar. Ya. Idza massahum ta'ifum di sini maksudnya adalah dengan suatu gangguan, marah atau mungkin kesurupan, ya, sihir dan lain sebagainya. Tadakkar, dia langsung ingat, beristighfar kepada Allah, fa idza hum mubsirun. Lalu kemudian saat itu juga dia menjadi mubsir, melihat, yakni dia langsung melihat kesalahan-kesalahan yang lalu yang menjadikan setan itu masuk atau diizinkan Allah untuk menguasai dirinya. Dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan, wa annal muttaqi idza ahassa bidzanbin wa massahu ta'ifun minasyaitan fa adnaba bi fi'lin muharramin aw tarkun wajibin tadakkara min ayyi babin utiya. Ya. Sesungguhnya orang yang bertakwa apabila dia telah melakukan suatu dosa, ya, kemudian dia juga diganggu oleh suatu gangguan oleh para setan, sehingga dia melakukan suatu dosa bi fi'lin muharramin, dengan mengerjakan sesuatu yang Allah haramkan, au tarkun wajib, atau dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah wajibkan, tadakkara min ayyi babin utiya, maka dia akan ingat dari pintu mana setan ini didatangkan, dari pintu mana setan ini mendatanginya, wa min ayyi madkhalin dakhala syaitan alaihi, dan dari celah mana setan ini memasuki tubuhnya. Ya. Yang apabila seorang hamba yang mengetahui bahwasanya kesalahan-kesalahan itulah yang menjadi sebab setan-setan itu masuk ke dalam tubuhnya, ya, lalu kemudian dia benar-benar beristighfar kepada Allah, setan akan lari tunggang langgang oleh sebab perantaraan istighfarnya tersebut. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, tidak kita tuntaskan karena kalau terlalu banyak juga akan memecah konsentrasi. Insya Allah di Rabu yang akan datang kita akan mempelajari bagaimana caranya ketika ruqyah mandiri tiba-tiba ada reaksi yang tidak diinginkan. Insya Allah Rabu depan kita akan mempelajari cara-cara atau langkah-langkah untuk menangani diri kita sendiri ketika terjadi reaksi hebat saat ruqyah mandiri. Ya, barakallahu fikum. Saya mohon maaf jikalau ada banyak kata yang tidak berkenan di hati Anda sekalian, termasuk Pak Co Dermawan. Ini kenapa ngomel-ngomel dari tadi, Masya Allah. Iya. Kemudian semoga Allah berkahi puasa kita, Ramadan kita, ya. Allah luluskan kita dalam madrasah Ramadan ini. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.